Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang belum, tolong untuk subscribe. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan juga tolong untuk klik itu like-nya, klik juga notifikasi, dan tolong share ini ke sebanyak mungkin kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pelayanan ini, dan saudara ingin membantu atau ingin supaya ini makin berkembang dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu untuk membantu kami, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di depan itu. Dan juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, lebih dalam mengenai iman ortodoks, saudara bisa kontak Romo Yakobus yang nomor teleponnya juga ada di depan, supaya saudara bisa didaftar di dalam acara kami namanya katekisasi nasional, yaitu belajar dari awal yang melalui YouTube, melalui online. Jadi saudara bisa dari tempat saudara untuk belajar. Atau kalau saudara ingin memang belajar lebih akademis lagi, kami punya sekolah teologi ya secara online. Ya, jadi saudara bisa mendaftar ya semacam kursus online, kursus teologi online. Dan saudara bisa menghubungi Bapak Artemius Thomas Matulesi yang alamatnya juga ada di depan itu. Saudara hubungi dia masalah-masalah sekolah teologi ya. Dan kalau saudara tertarik untuk membeli buku-buku yang kami terbitkan, kami baru saja menerbitkan buku ini. Ada 3 buku yang baru kami terbitkan. Yang satu adalah ini. Ini saya rekomendasikan karena wujudnya ini jauh lebih mudah. Ini untuk belajar spiritualitas ortodoks. Buku ini namanya adalah Perjalanan Seorang Peziarah dan Peziarah Meneruskan Perjalanannya. Ini kami terjemahkan dari bahasa Inggris ya. Ada terjemahan bahasa Inggris. Aslinya bahasa Rusia. Ini ditulis pada abad ke-19. Ini adalah menceritakan tentang perjalanan seorang musafir, seorang peziarah yang mencari kedalaman spiritualitas Kristen, bertemu dengan orang-orang bapak-bapak rohani ortodoks di beberapa wilayah di seluruh Rusia. Ini bagus, ini terutama mengenai doa Yesus atau doa puja Yesus. Dijelaskan di sini. Dan nanti sudah itu ada buku lagi, yaitu ini buku penuntun. Namanya Mendaki Ketinggian Rohani. Penuntun apa? Penuntun terhadap buku ini. Kalau buku ini ditulis pada tahun 600-an Masehi, ditulis oleh Yohanes Klimakos dari Gunung Sinai. Ya, ini berbicara tentang kedalaman spiritualitas, tapi karena ini bahasanya bahasa abad yang ke-7, jadi agak sulit bahasanya, makanya perlu saudara baca ini dulu. Setelah baca yang ini, saya rekomendasikan baca ini, baru baca yang ini, dan saudara akan belajar kedalaman dari spiritualitas Kristen Ortodoks. Baik. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke paroki atau ke komunitas, salah satu dari komunitas kami yang ada di beberapa tempat, nanti akhir daripada video ini saudara akan ditayangkan alamat dan tempat-tempat di mana itu berada. Baik. Sekarang pertanyaan berasal dari, saya baca saja ya. Selamat siang Romo Daniel. Selamat sore ini, selamat malam, saya baca malam. Dan maaf saudara, saya Trinata dari Bitung, Sulawesi Utara. Maaf, ini saudara sudah kirimkan hampir 1 tahun yang lalu, baru saya jawab karena ada masalah-masalah ya, kesibukan dan sakit dan lain-lain, sehingga saya baru bisa jawab sekarang. Oke ya. Selamat siang Romo Daniel. Saya Trinata dari Bitung, Sulawesi Utara. Saya sangat diberkati dengan penjelasan dan uraian orang yang Romo berikan di channel Romo. Terima kasih, puji Tuhan, bahwa ini membawa berkat. Saya ingin bertanya mengenai kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Tolong bacakan dulu. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Setelah karena tertulis pada kitab Keluaran 13 ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Yang saya mau tanya, pada ayat itu menggunakan kata jangan-jangan bangsa itu menyesal. Mengapa menggunakan kata-kata jangan-jangan kalau Tuhan Allah itu maha tahu? Kalau menggunakan kata jangan-jangan, seakan-akan Tuhan tidak maha tahu. Mohon pencerahan dari Romo mengenai hal ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Romo dan Plek Romo. Terima kasih Saudara Trinata dari Bitung, Sulawesi Utara atas pertanyaannya. Nah, mengenai perkataan di dalam Keluaran pasal 13 ini, ya, terutama Keluaran 13 ayatnya yang ke-17, di mana dikatakan di sana tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya, tidak menuntun mereka ke negeri melalui jalan orang Filistin. Orang yang berpergian menuju ke bagian timur atau ke bagian timur laut dari Mesir, ada dua pilihan, yaitu melalui jalan laut atau melalui jalan Shur. Rute yang pertama itu yang langsung dan yang paling dekat menuju ke Filistin. Tanah Filistin yaitu tanah Israel. Tapi di perjalanan itu ada banyak dibangun benteng-benteng militer dari orang Mesir yang memonitor orang yang datang atau yang pergi dari atau menuju ke Mesir. Jadi ada tentara di situ. Ya. Nah, ini kalau orang sebanyak itu baru keluar dari Mesir, lewat situ pastilah terjadi peperangan. Pasti mereka akan dihalangi oleh tentara-tentara yang ada di jalan-jalan itu. Ya tak? Kalau agak jauh sedikit ke utara, wilayah Filistin juga dijaga dengan tentara-tentara yang sama, gitu loh. Jadi membahayakan kalau lewat jalan itu. Ya. Nah, karena bangsa Israel baru keluar dari Mesir dan tidak mempunyai persiapan yang cukup dari bangsa Israel untuk memerangi orang-orang itu kalau di jalan, maka opsi pertama, pilihan pertama lewat itu Allah tidak membawa mereka ke sana. Ya tak? Jadi Allah memilih opsi yang kedua, pilihan yang kedua. Ayat 18, tolong bacakan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Iya. Allah menuntun berputar supaya Anda ketemu dengan tentara-tentara ini. Nah, kata-kata di dalam ayat 17, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan Allah tahu kalau itu ada tentara-tentara itu kalau di sana. Jadi kata-kata jangan-jangannya bukan Allah tidak tahu bahwa kemungkinan mereka nanti lari balik ke Mesir itu ada karena mereka tidak siap, gitu loh. Maka kata jangan-jangan di sini bukan berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi, karena justru tahu. Yang dimaksud jangan-jangan ini artinya jangan sampai, gitu loh maksudnya. Jangan sampai nanti kalau mereka itu bertemu dengan tentara itu mereka berbalik, mereka
tidak akan melanjutkan perjalanan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Lagi pula, mengapa Allah memilih jalannya kedua? Sebab tujuannya daripada mereka Musa memimpin bangsa Israel keluar itu adalah untuk menuju ke Gunung Sinai, bukan langsung ke Filistin. Kenapa? Dia harus bertemu dengan Allah, dia harus ada penampakan Allah untuk menerima Taurat. Kalau langsung ke Filistin kan tidak bertemu apa-apa, akhirnya nggak ada pengalaman itu. Makanya tidak langsung ke Filistin, memang harus melewati Gunung Sinai, yaitu gunungnya Allah. Tidak langsung menuju ke tanah Kanaan. Jadi kata jangan-jangan yang di situ artinya jangan sampai kalau nanti mereka bertemu dengan tentara-tentara itu dan mereka sendiri tidak siap, mereka malah berbalik ke Mesir, nggak melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke Gunung Sinai. Jadi itulah saudara Trinata ya tadi ya, sampai lupa namanya. Ya, saudara Trinata, jawaban yang saya berikan kepada saudara, minta maaf sekali lagi karena ini saudara sudah kirim setahun yang lalu dan baru saya bisa jawab sekarang. Tuhan memberkati atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.